Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah teori politik dengan materi causal empirical theory. Oke semuanya, selamat menyaksikan. A few moments later. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori, kausal, dan juga empiris. Teori adalah sistem konsep abstrak yang menjelaskan hubungan antar konsep untuk memahami fenomena. Kausal adalah sesuatu yang sifatnya menyebabkan suatu kejadian atau yang bersifat saling menyebabkan. Sedangkan empiris berarti sesuatu yang berdasarkan pengamatan, terutama yang diperoleh dari pengamatan percobaan atau penemuan. Jadi, teori kausal empiris adalah sistem konsep abstrak yang menjelaskan hubungan antar konsep untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman, pengamatan, percobaan, atau penemuan yang sifatnya menyebabkan suatu kejadian. Struktur penelitian kausal empiris umumnya terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, pendahuluan menyediakan latar belakang masalah dan tujuan penelitian serta menjelaskan pentingnya studi kausal. Yang kedua, tinjauan pustaka, mengulas penelitian sebelumnya yang relevan untuk memberikan konteks dan dasar teori yang digunakan. Yang ketiga, kerangka teoritis, mengembangkan model atau hipotesis yang menjelaskan hubungan sebab akibat yang akan diuji. Yang keempat, metodologi. Metodologi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, desain penelitian, menentukan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang kedua, populasi dan sampel, menjelaskan kriteria pemilihan subjek penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data, menguraikan metode pengumpulan data, survei eksperimen, observasi, dan lain-lain. Yang keempat, analisis data, menjelaskan teknik analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kelima, struktur hasil penelitian, menyajikan temuan secara jelas termasuk analisis statistik jika relevan. Yang keenam, pembahasan, menginterpretasikan hasil, membandingkannya dengan hipotesis dan mendiskusikan implikasi serta keterbatasan penelitian. 7. Kesimpulan, menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau aplikasi praktis. Yang kedelapan, referensi, daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang dirujuk dalam penelitian. Struktur ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori kausal empiris berakar pada tradisi filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berikut adalah gambaran sejarahnya. 1. Filsafat klasik. Pemikiran awal tentang sebab akibat muncul dalam filsafat Yunani, terutama melalui Aristoteles yang membedakan antara penyebab material, formal, efisien, dan final. 2. Abad pertengahan. Pemikiran kausalitas dipengaruhi oleh teologi. Thomas Aquinas mengintegrasikan filsafat Aristotelian dengan ajaran Kristen, menekankan hubungan antara sebab dan akibat dalam konteks spiritual. 3. Empiris dan ilmu pengetahuan modern pada abad ke-17 dan ke-18. Pemikir seperti Francis Bacon dan John Locke menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. David Hume khususnya menantang ide kausalitas, berargumen bahwa kita tidak dapat melihat hubungan sebab akibat secara langsung, tetapi hanya mengamati korelasi. 4.
perkembangan statistik. Di abad ke-19, dengan kemajuan dalam statistik dan metode ilmiah, ilmuwan mulai mengembangkan cara untuk menguji hipotesis kausal. Penelitian tentang epidemiologi dan psikologi memberikan bukti empiris yang mendukung teori ini. 5. Abad ke-20 dan lanjut, pemikir seperti Karl Popper mengusulkan falsifikasi sebagai metode ilmiah, sementara juga mengakui pentingnya observasi dalam pengujian hipotesis kausal. Pengguna metode kuantitatif dan eksperimen laboratorium menjadi umum dalam berbagai disiplin ilmu. 6. Saat ini, teori kausal empiris kini menjadi bagian integral dari metodologi penelitian di bidang sains, sosial, kesehatan, dan lainnya. Teknik statistik lanjutan dan analisis regresi dan model kausal digunakan untuk menguji dan memahami hubungan sebab akibat. Contoh causal empirical theory dalam bidang ilmu politik. Ilmu politik diakui sebagai disiplin ilmiah melalui kemampuan membandingkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena sosial. Proses penelitian dimulai dengan teori yang dirumuskan menjadi pertanyaan dan variabel sebab akibat, metode deduktif dan kuantitatif. Digunakan untuk menguji hipotesis dengan data empiris, di mana hasil analisis statistik diverifikasi terhadap teori awal. Deskripsi kontekstual seperti yang dilakukan oleh Macaulay tentang kampanye Augusto Sandino memberikan pemahaman mendetail tanpa membuat inferensi luas. Klarifikasi merupakan elemen penting dalam sistemasi data, mengelompokkan fenomena berdasarkan karakteristik yang sama, seperti yang dilakukan Aristoteles dengan 6 tipe negara. Klasifikasi yang jelas memungkinkan pengorganisasi fakta-fakta empiris dan memperkuat analisis dalam ilmu politik. 2. Kedokteran. Dalam epidemiologi, penelitian tentang hubungan antara merokok dan kanker paru-paru adalah contoh kausal empiris. Peneliti mengumpulkan data dan melakukan studi kohort untuk membuktikan bahwa merokok adalah penyebab kanker paru-paru. 3. Ekonomi. Dalam ekonomi, model permintaan dan penawaran mengilustrasikan hubungan sebagai akibat. Perubahan harga dapat mempengaruhi kuantitas yang diminta dan sebaliknya. 4. Studi tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat menunjukkan bagaimana faktor lingkungan dapat menyebabkan efek kesehatan tertentu yang dibuktikan melalui data, statistik, dan analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Bye bye. Well, I clean this slate with the hand